Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita memanjatkan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, kesempatan dan waktu, sehingga kita bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kiranya Ramadan yang telah kita jalankan akan menjadi suatu amalan yang terbaik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga curahkan kepada kita besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan sahabat kelak akan menanti kita. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan tosya kali ini marilah kita sama-sama mengambil sebuah pelajaran dari pensil. Yang pertama, pensil menginspirasi kita untuk selalu berbuat yang luar biasa dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dari pensilnya kita bisa menghasilkan suatu karya yang sangat luar biasa. Tapi ingat, hasil karya yang terbaik yang kita lakukan itu tidak lepas dari tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pelajaran apa yang kita ambil, bahwa sesuatu yang besar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita goreskan, itu semuanya adalah merupakan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya marilah kita tetap bertawadu, rendah hati, jangan sombong karena kita sudah menghasilkan suatu karya yang sangat besar. Kata Allah, wala tamsi fil ar maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena kita sudah mempunyai suatu karya yang besar, suatu yang melebihi dari yang lainnya, sehingga kita menjadi congkak dan sombong. Ini tidak dibenarkan. Yang kedua, bila pensil terus digunakan maka lama-kelamaan akan tumpul. Maka perlu kita serut sehingga akan tajam kembali. Artinya bahwa kesuksesan itu diraih dengan secara tidak instan, harus mengeluarkan perjuangan yang sangat luar biasa, pengorbanan, mungkin barangkali air mata dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita tidak boleh berputus asa. La tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih hati, galau, gundah gulana, sungguhnya Allah beserta kita. Oleh karena itu perjuangan yang kita lakukan pasti akan mengalami kendala, hambatan, dan lain sebagainya. Tapi itu semua harus bisa dilalui oleh kita karena Allah beserta dengan kita. Pensil seperti itulah mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan harus diraih dengan pengorbanan luar biasa, bukan dengan secara instan. Yang ketiga, pensil pasangannya pasti penghapus. Artinya bahwa sesuatu yang kita tulis pasti ada salahnya, maka perlu dihapus. Konteksnya anakku sekalian berbahagia, bahwa kita pasti punya salah dan dosa. Maka kesempatan dosa dan kesalahan itu kita harus hapus dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Mari kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala salah dan dosa yang kita perbuat. Sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang taubat, orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Marilah kita bertobat dari segala kesalahan dan dosa. Jangan kita menjadi manusia yang sombong, yang merasa tidak punya salah dan dosa. Akui segala dosa dan perbuatan yang kita lakukan, sebagaimana yang diajarkan oleh
Nabi Adam alaihissalam dengan doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sungguhnya aku telah berbuat zalim, maka ampunkan aku ya Allah. Itulah doa yang sangat indah yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam atas segala kesalahannya. Padahal hanya satu kesalahan Nabi Adam, yaitu memakan buah khuldi. Sedangkan kita banyak kesalahannya, dari ucapan kita, dari pandangan kita, dari perbuatan kita dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Anakku yang berbahagia, selanjutnya bahwa bagian yang paling penting dari pensil adalah bagian dalam. Artinya bahwa manusia dilihat bukan dari luarnya, tapi dalamnya itu hatinya, itu akhlaknya. Jadi pensil mengajarkan kepada kita bahwa hati, perbuatan yang baik itulah yang terindah, yang harus kita cerminkan, harus kita lakukan, sehingga dengan akhlak yang baik maka akan menunjukkan perilaku hati yang baik pula. Jadi jangan sekali-kali kita melihat, memandang seseorang dari lahirnya saja, dari wajahnya, dari hartanya, dari kepintaran dan sebagainya, tapi dari hati yang mendalam, yaitu mempunyai hati yang bagus, hati yang bersih, hati yang terhindar dari iri dan dengki, dari dendam, dari amarah, sehingga timbul menjadi suatu akhlak yang baik. Artinya anakku yang berbahagia, dari pensil kita belajar, manakala kita menggunakan pensil maka sama saja pensil telah meninggalkan jejak atau goresan. Mari kita tinggalkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Dengan kita meninggalkan yang baik, kita akan menjadi sesuatu panutan bagi yang lainnya, sehingga menjadi doa, sehingga akan menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat di sekitar kita. Dengan goresan yang baik, sehingga akan menjadi penilai yang baik. Oleh karena itu kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia adalah yang bermanfaat. Jadilah manfaat bagi sekitar kamu, goreskan kamu di tengah-tengah masyarakat, tengah keluarga, tengah teman, dan itu sesuatu yang baik, sehingga kalian dipandang menjadi orang yang berguna, kehadirannya selalu dirindukan, selalu ditunggu karena perbuatan kalian yang baik. Itulah barangkali anak saya berbahagia, sebuah pelajaran yang sangat berharga dari pensil dan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.